Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita mau baca berita. Ya, ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Em, Ramalan mantan Menkeu terbukti perusahaan RI mulai sakit. Ya, ini waktu itu kan Menteri Keuangan periode tahun 2013-2014. Cuman setahun ya, Bapak Chatib Basri. Ya, dia bilang dolar itu bakal menguat katanya. Ya, akan menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan-perusahaan di tanah air yang untungnya menggunakan mata uang dolar. Dan ternyata benar sekarang ini lagi strong dolar istilahnya ya kan. Terus dia juga ngeramalin ya, memprediksi resesi. Cuman Indonesia dia bilang menyampaikan kalau di Indonesia itu masih bisa kuat dari resesi global. Intinya Indonesia nggak mengalami resesi, itu sih. Chatib mengungkapkan dirinya tidak melihat resiko resesi bagi Indonesia tahun depan. Tidak sampai resesi lah, tegas Chatib. Oh, ini kata ini loh pakar loh. Ini pernah jadi menteri, pakar berarti ini, pakar ekonomi ya kan. So, kita mau lihat berita terbaru hari ini. Berkah harga batu bara, laba bersih PTBA meroket 109,75%. Wow. Gokil, gokil. Tapi harga batu bara kemarin juga ini ya kan, saya infokan kan. Turun ya kan. Ini soalnya berita selanjutnya ini peringatan bagi RI ya kan, Republik Indonesia. Harga batu bara ambrol 11% dalam sebulan. Iya. Ya sebenarnya ini kata ambrol ini memang kurang ajar memang ini. Padahal dia dalam kurun berapa bulan gitu, dalam pokoknya setahun terakhir dia kan naik sampai 100% kan harga batu bara ini kan. Ini mulai apa ya? Kondisinya bukan kondisi apa ya? Harganya mulai turun gitu. Ya udah ini kok udah ngehit harga puncaknya ya kan. Setiap grafik itu kan ada di puncak, ada di bawah gitu ya kan. Jadi wajar. Karena harga batu bara ini fluktuatif ya kan, komoditi. Nah ini kita baca dulu yang ini ya, berkah harga batu bara. PT ABA membukukan pendapatan 31 triliun per kuartal 3 2022. Seperti dikutip dari laporan keuangannya, nilai itu melonjak 60,31 year on year dari sebelumnya yang 19,38 triliun rupiah. Wow, naiknya 60% bos. Sementara beban pokok pendapatan PTBA mencapai 17,19 triliun dari sebelumnya 11,12 triliun. Namun PTBA berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto menjadi 13,87 triliun per kuartal 3 2022 dari sebelumnya 8,25 triliun. Wah, gokil sih ini. Gokil sih ini. Kinerjanya ini ya. Kinerjanya bagus ini di kuartal 3 ya. PTBA meraih laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk 10 triliun. Laba bersih tersebut melonjak 109,75% YoY year on year dari sebelumnya 4,76 triliun. Gokil, gokil. Gokil, 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 gokil. Wih, ini mantap nih. Nah, ini pihaknya juga mencatatkan liabilitas 14,78 triliun per September 2022 naik. Oh, liabilitasnya naik cuman nggak signifikan ya liabilitasnya ya. Liabilitas jangka pendek 9,74 triliun, 74 triliun sedangkan liabilitas jangka panjang 5,04 triliun. Ekuitas PTBA sejumlah 26,43 triliun per September 2022, naik dari 24,25 triliun pada akhir tahun lalu. Oh, ya ekuitasnya juga naik, ya enggak signifikan sih. Total aset PTBA pun mencapai 41,22 triliun per kuartal 3, naik dari sebelumnya 36. Oh, ini lumayan juga nih naiknya nih. So, PTBA gokil, laporan keuangan ketiganya ya. Gokil, gokil, gokil.
Oke, kita lihat baca berita lagi nih. Peringatan bagi RI, harga batu bara ambrol 11%. Ini sih, iya sih. Kan kemarin juga udah ini. Ini berita batu bara ini di up-upin terus ini. Diksinya juga ambrol ya kan, turun ya kan. Ada nanti orang baca panik dijual ya kan. Aduh, 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 aduh. Nanti orang-orang pada jual ini lagi. Jual saham-saham batu bara ya kan. Harga gas melandai karena ada oversupply. Oh, ini malah karena ada oversupply ya kan. Tutur analis gas independen. Oh, ini gas, bukan batu bara ini. Terus melandainya harga batu bara utamanya dipicu oleh membaiknya persoalan gas di Eropa. Pasokan yang meningkat serta cuaca yang menghangat membuat harga gas melandai. Batu bara sebagai sumber energi alternatif pun ikut melemah. Begitu. Storage gas di Eropa kini menyentuh 94% dari kapasitas pekan lalu. Padahal Eropa semula menargetkan storage gasnya terisi 91% pada 1 November mendatang. Banyaknya pengiriman gas alam cair LNG ke Eropa terlihat dari antrian kapal tanker pengangkut LNG di Eropa. CNN melaporkan sebanyak 35 kapal tengah mengantri di sekitar pelabuhan barat daya Eropa serta semenanjung Iberia. Liberia atau Iberia? Iberia. Mereka masih menunggu untuk bongkar muatan. Dibutuhkan kira-kira sebulan agar gas impor tersebut bisa disalurkan ke storage. Oh, jadi targetnya ini 91%. Malah storage-nya udah 94%. Udah melebihi target gitu ya kan. Oh, pantasan. Sehingga ya ini kan konsep apa ya? Konsep dagang ya kan. Supply and demand. Nah, permintaannya ini lagi mulai berkurang. Jadi harganya juga jadi gitu ya kan. Oke, 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 oke. Ini ada kabar yang menarik lagi ya kan. 10 emiten paling cuan ada milik Boy Thohir dan Wulan Guritno. Kenapa harus dimasukin Boy Thohir dan Wulan Guritno ya? Ini pemancing clickbait-nya ini. Fotonya juga dipasang ini lagi, Wulan Guritno ya kan. Para investor saham mungkin penasaran siapa sih perusahaan tercatat yang memberikan cuan paling gede hingga kuartal 3 tahun 2022. Oke, penasaran gak nih? Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia, juaranya ternyata PT Adaro Minerals Indonesia. Gokil. Pantasan ya kan. Orang-orang request ADMR bang, ADMR bang. Ini nih. Hebat juga Anda subscriber saya ini. Perusahaan milik Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan panggilan Boy Thohir ini memberikan cuan hingga 1000 loh. 1700%. Ancol. Gokil. Ini yang tadi Boy Thohir ya. Ya, 10 emiten paling cuan ada milik Boy Thohir dan Wulan Guritno. ADMR, Adaro Mineral, siapa tuh yang punya ADMR? Kinerjanya lagi bagus nih. Di posisi kedua ada PT Pratama Abadi Nusa Industri, PANI, emiten yang bergerak di bidang food and beverage. Wih, food and beverage gokil. Keuntungannya 646,60% sampai akhir kuartal 3. Gokil. Sumpah gokil. Sementara di posisi ketiga diisi oleh emiten milik suami Puan Maharani, PT Rukun Raharja. Oke, RAJA yang belakangan akan masuk ke bisnis amonia dan telah mengalami kenaikan 471,43%. Ini yang gokil sih food and beverage sih. Pratama Abadi Nusa ini. Ini jualan apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita coba searching. Pratama apa sih tadi? Pratama Abadi Nusa. Nah, jualan apa sih? Oke, mana nih? Lo nggak ada ini.
Bergerak dalam bidang industri macam-macam wadah dari logam berupa kaleng kemas dan melalui anak usahanya bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan cold storage. Oh, perikanan. Iya, kalau perikanan mah ini coy. Udah mah gimana ya? Indonesia kan negara maritim ya kan. Tentu karena kita negara maritim, sumber daya maritimnya itu melimpah ruah, ya kan. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang perikanan itu kayaknya ya, aku nggak baca data nih, kayaknya itu sedikit gitu. Kebanyakannya itu kayak petani tambak ya kan. Iya petani-petani tambak sih kalau ini baca-baca di berita ya. Tapi kalau kita baca datanya harusnya udah mulai berkembang sih. Orang Menteri Susi waktu itu ya kan, Bu Susi Pujiastuti, wah menggembor-gemborkan ini kok bisnisnya, maksudnya memajukan perikanan ya kan, B2B-nya, B2C-nya ya kan, pokoknya diiniin lah, di-push sama Bu Susi. Ini Pratama Abadi Nusa Industri gokil. Ya, ternyata dia juga ini bergerak dalam ini ya, pembuatan wadah dari logam berupa kaleng kemas. Ya kemasan. Tadi ada RAJA ya kan, dia 471,43%. Selanjutnya ada Black Diamond Resources, COAL. Nah ini yang cuan 340%. Ya ini COAL yang lagi kemarin-kemarin sempat ini ya, ngehits ya kan, ngehits. PT RMK Energy, RMKE yang naik 339,19%. PT Golden Eagle Energy, SMMT. Oh ini energi semua nih. Ini PT Golden Eagle Energy, coba aku baru dengar nih. Golden Eagle Energy. Oke, adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi. Investasi terutama di jumlah anak yang bergerak dalam bisnis pertambangan dan perdagangan batubara. Iya, batubara juga ya. PT OBM Drill Sem. OBM Drill Sem apa nih? Sumpah banyak nama yang ini baru dengar. Oke, apa nih? Perusahaan yang menyediakan solusi kebutuhan operasi pemboran industri minyak dan gas. Wah, ini ternyata ini ya. Perusahaan-perusahaan ini ya yang berkaitan dengan energi ya kan. Minyak, gas, batu bara dari hulu ke hilir. Nah, ini OBM ini malah dia ininya ya punya punya jasa mungkin ya, jasa kali ya ini ya. Pokoknya dia solusi untuk kebutuhan operasi pemboran industri ya kan. Tapi dia mungkin punya ininya juga kali, punya tambangnya juga kali. Menarik. Oke, ada apa lagi nih? Terakhir menutup posisi 10 besar ada emiten milik Wulan Guritno, PT 5253. 5253 gokil. LUC, oh Lucy. Yang meroket 221,43%. Oh Lucy. Oh ternyata namanya 5253 ya kan. Aku cuman LUCY gitu kan. Oke. Itu teman-teman 10 emiten paling cuan. Oke, kita baca berita lagi. Selanjutnya ada penjualan emas aneka tambang naik 31%, investor cari aman. Wih. Penjualan emas aneka tambang naik 31%. Berarti ini maksudnya ini investor-investor sekarang udah beralih ke ini ya, ke emas ya. Pantesan harga emas lagi naik ya kan. Kemarin-kemarin turun. PT Aneka Tembas PT Aneka Tambang. PT Aneka Tembas. PT Aneka Tambang ANTM membukukan capaian positif kinerja operasi dan penjualan unaudited komoditas emas pada periode 9 bulan pertama tahun 2022. Perseroan mencatatkan volume produksi emas yang berasal dari tambang emas Pongkor sebesar 967 kg. Relatif stabil jika dibandingkan dengan capaian produksi emas pada periode 9 bulan pertama tahun 2021.
Sejalan dengan tingkat produksi, penjualan emas ANTM pada pada 2000 ini apa nih? Mencapai 25.931 kilogram. Penjualan emas ANTM pada 9M22 apaan maksudnya? Meningkat 31% jika dibandingkan penjualan emas pada 9M. Oh, ini 2022, ini 2021 kali ya. Sebesar 19.870 kilogram seiring dengan pertumbuhan tingkat permintaan emas di dalam negeri. Oh, produksi emas mereka meningkat gitu kan. Tapi ini juga diiringi dengan penjualan yang meningkat juga. Oke, ini memiliki komitmen pada terus apalagi nih? Pertumbuhan kinerja operasi dan penjualan komoditas emas Antam pada 2022 selaras dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam investasi emas. Selain itu, dengan tingkat harga logam emas global yang terjaga stabil, turut mendukung pertumbuhan kinerja komoditas emas Antam. Beber Idewa Wirantaya, seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia. Sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang tersertifikasi London Bullion Market Association, Antam menjamin produk dan kualitas logam mulia serta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Nah, ini Antam jualan di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Gokil. Jualan mereka. Kayaknya butuh digital marketer juga ya. Bisa hire saya ini. Gokil Antam, gokil. Penjualan Antam naik 22%. Mantap juga. So, ini kita baca berita terakhir. Gara-gara ini Ajaib dan Stockbit kena sanksi bursa. Iya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PT Stockbit Sekuritas Digital atau Stockbit dan PT Ajaib Sekuritas Asia. Nah, ini yang ngomong ini Bapak Irfan Susandi ya, Direktur BEI-nya ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan pedoman fasilitas pesanan langsung dan automated ordering, pedoman tata kelola teknologi informasi operasional brokerage office system, anggota Bursa Efek, pedoman penilaian kelayakan implementasi BOFIS, anggota bursa, serta ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten. Oh, berarti pantasan dikasih teguran orang ini kok. Jadi dia tidak menerapkan pedoman ini automated ordering, pedoman tata kelola teknologi, terus mana lagi tadi? Pedoman penilaian kelayakan implementasi sama pengendalian internal. Oh, ada 4 nih. Ada 4. Automated ordering itu lah apa nih maksudnya nih? Mungkin ada ini ya, ada sesuatu hal yang ini ya, yang kurang sesuai mungkin ya. Automated ordering itu ini kan, membeli secara otomatis kan? Di Ajaib ada perasaan. Lalu pedoman penilaian kelayakan implementasi BOFIS, anggota bursa, dan ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten. Sanksi teguran tertulis tersebut menyambangi Ajaib dan Stockbit, bukan tanpa dasar, melainkan sudah melalui pertimbangan matang, perhitungan cermat, dan kalkulasi akurat. Oke, ini dari Bapak Christian S. Manulang. Sanksi teguran tertulis sudah berdasar hasil pemeriksaan bursa yang dilakukan secara saksama. Direktur ya, Bapak ini direktur, mantap. Oke, ya. Tak cuma Stockbit, nasabah Ajaib juga alami gangguan. Ya, itu dia berita terbaru dari CNBC Indonesia. Thank you yang sudah dengar. So, nantikan berita-berita terbaru lagi. Jangan sampai ketinggalan kereta lagi. Oke, terima kasih.